lupa sahabat Lintas Family TV, jalur informasi, hiburan, dan media edukasi terpercaya. Kembali kami hadir untuk mengulas berita-berita yang lagi viral di media sosial maupun koran-koran harian. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Brigjen TNI Ahmad Fauzi tegur Bahar bin Smith. Apa salahnya? Publik dihebohkan dengan kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke Pondok Pesantren Bahar bin Smith di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beredar sejumlah foto seakan telah terjadi semacam intimidasi bagi Bahar bin Smith. Lalu pemberitaan dikocok kemana-mana. Sekelompok orang yang selama ini memang mendukung ceramah-ceramah Bahar bin Smith dan bagian dari kelompok pendukung Habib Rizik sengaja memainkan aturan-aturan baku, tugas dan fungsi TNI sebagai standar penilaian untuk memojokkan sikap Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Dan kita sudah tahu siapa-siapa mereka yang sebenarnya, hati nurani mereka, kelompok-kelompok yang suka melihat terjadi kerebutan di negeri ini lalu menyalahkan Presiden Joko Widodo, kelompok yang sangat benci dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, kelompok yang merasa pintar sendiri, benar sendiri di negeri ini, kelompok yang selalu membicarakan demokrasi dan kebebasan tanpa etika dan budaya. Sudah tertutup hati nurani mereka dan mereka sengaja pejamkan mata, lalu merasa bangga melihat seorang Bahar bin Smith, anak baru hari kemarin, memaki-maki Jenderal Bintang 4, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung. Ingat, sosok seorang Kepala Staf Angkatan Darat dalam Tentara Nasional Indonesia wajib dan harus hukumnya menjadi figur yang terhormat, berwibawa, gagah, kuat dan tangguh di hadapan anak buahnya. Bagaimana mungkin namanya diteriak-teriakin tanpa ada sopan santun dan etika, disebut-sebutin seakan tiada harganya di TV semau perut Bahar bin Smith. Kembali kami harus mengatakan, sangat wajar apabila Brigjen Ahmad Fauzi, Komandan Korem 061 Surya Kencana, anak buah Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat, datang mengingatkan Bahar bin Smith untuk menjaga bahasanya jika demi ketertiban masyarakat. Akan menjadi lain cerita kalau yang datang menjumpai Bahar bin Smith adalah prajurit TNI berpangkat rendahan, apalagi dengan bahasa dan suara Bahar bin Smith yang begitu meninggi. Saya yakin Bahar bin Smith akan mendapat perlakuan yang lain. Kalau kita mengatakan TNI lahir dari rakyat, maka sudah sangat jelas untuk menjaga ketentraman masyarakat, Brigjen Ahmad Fauzi datang mengingatkan Bahar bin Smith karena tidak semua masyarakat suka dengan cara-cara yang digunakan Bahar bin Smith. Jika kita mengamati foto yang beredar di internet, justru kita akan melihat betapa sombong Bahar bin Smith. Di hadapan Danrem masih meninggikan suara dan tidak ada budaya sopan santunnya. Padahal jarang seorang Danrem mau turun langsung untuk menasihati rakyatnya, kalau bukan karena menghargai Bahar bin Smith. Silakan kita amati sendiri dalam percakapan antara Danrem dengan Bahar bin Smith pada video yang beredar. Suara siapa yang tenang dan bersifat menasihati, dan suara siapa yang begitu tinggi? Lalu kita tanyakan apa yang salah dengan kedatangan Danrem ke Pondok Pesantren Bahar bin Smith. Bahar bin Smith harus belajar banyak dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama,
Bahar bin Smith harus mencontohi dan melihat langsung suasana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-43 di Lampung baru-baru ini. Banyak sekali video-videonya di channel YouTube. Silakan Anda, Bahar bin Smith, pelajari dari situ. Ada suasana khas dari tokoh-tokoh dan ulama-ulama di Indonesia. Tergambar bagaimana budaya Indonesia aslinya, yang penuh ketenangan, saling menghargai, saling menghormati, yang mudah mencium tangan yang tua tidak meninggikan suara bagi yang muda, dan tidak ada saling mencari kesalahan, tidak ada saling mencaci maki, tidak ada cara-cara mengumpat. Semuanya memiliki visi menjadi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan berbudaya. Inilah peradaban Indonesia sesungguhnya. Bahar bin Smith belum sadar lagi bahwa Indonesia negara hukum. Sebagai negara hukum, semua tingkah laku dan perbuatan kita haruslah sesuai dengan hukum atau ketentuan peraturan yang berlaku. Jika Bahar bin Smith melakukan perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata, maka Bahar bin Smith sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan majelis hakim di pengadilan. Tetapi mungkin Mas Bahar bin Smith sudah siap kembali untuk duduk di Hotel Perdeo dan makan nasi ompreng. Tidak ada seorang pun yang mau dipenjara Bahar, karena yang namanya penjara itu sangat tersiksa. Ente yang tadinya suka berendam di air panas, naik mobil mewah, naik kuda berjalan bebas, mau makan apapun ada, tetapi sudah dalam penjara, tidak bisa kemana-mana. Kumpul dengan istri dan minta jatah pun tidak bisa. Makan nasi lauknya sayur kangkung dan tahu tempe melulu. Kadang ada telur dan ikan asin, atau telur dadar dengan sambal bening. Sangat tersiksa Bahar. Sudah dalam penjara, baik Fadlizon, Refli Harun, maupun Rocky Gerung tidak akan bisa membantu kamu. Dan kepada kelompok sakit hati, barisan provokator dan tukang kipas yang selalu akan tertawa melihat negeri ini diacak-acak oleh satu kelompok yang merasa benar dan suci sendiri. Kami hanya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak perlu Anda menanyakan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia kepada seorang Jenderal TNI. Anda harus paham bahwa bahkan jiwa dan raganya telah disumbangkan kepada bangsa dan negara. Anda tidak perlu meragukan integritas, loyalitas, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Yang perlu kami pertanyakan, apa yang sudah kalian berikan kepada bangsa dan negara ini?